April nih Bisa begini, nama Kakak. aku. Basandar itu jangan. Apa? Basandar. Terserah kau, zamanmu saja ikhlas skripsi. Mau apa? Apa skripsi? Apa bagus di namanya? Sudah skripsi atau apa ini? Sempro Sempro kedua. kedua ini. Kenapa pula? Astaga Marsius. Itu enggak, belum teranu. Kau kan sudah skripsi, toh? Kau tulis apa skripsimu? Di skripsiku saya tulis tentang pendampingan pastoral. Jadi khususnya mau pendampingan pastoral terhadap waria yang ada di Gemis. Terhadap waria yang ada di Ada di Gemis. Gemis. Dosen pembimbingmu siapa? Ibu Meka. Ibu Mike. Sebelum kita bahas skripsimu toh, Ya. sudah di briefing tiap malam toh. Ya. Sebelum kita bahas skripsimu, saya mau tanya dulu tentang kayak ada anggapan toh di khususnya di kampusnya kita. Kalau dibilang yang tawar pastoral itu kadang mau cepat selesai. Kau tahu enggak itu? Kau pernah dengar tidak? Iya. Iya toh? Pernah, Kak. Dan biasanya juga ada yang mengaku. Oh, berarti saya yang anu dia. Apa itu? Baru saya enggak pernah dengar itu. Kok memang enggak bergaul sama ini apa? Anak Mahasiswa. STT, iyo. Bahkan ada sendiri dia mengakui kadang April nih, dia bilang begini, kalau saya tanya tuh, kau ambil apa, bidang apa, pastoral, kajianmu. Terus saya tanya, kenapa kau ambil pastoral? Biar gampang-gampang begitu. Itu tanggapanmu bagaimana? Kalau saya enggak setuju sih, Kak, begitu karena sama semua sebenarnya. Mau dia pakai metode misalkan dia budaya, justru kalau sekarang saya lebih banyak dengar kalau yang lebih gampang itu sebenarnya budaya. Oh, sekarang begitu. Karena maksudnya kan kalau budaya kayak misalkan kita dari Gemis, baru kita ambil budaya Gemis. Kalau misal dosen pembahasnya bukan dari Gemis kan dia tidak tahu kalau misal kita bicara lain Ya. toh. Betul. Kalau pastoral kan biar semua dosen manapun pasti tetap dorang tahu. Pasti mereka tahu. Kayak kemarin misalnya Bu Jarda, pasti Bu Jarda biarpun maksudnya bagiannya di biblika tapi tetap tahu pastoral itu bagaimana. Jadi tulis asal-asal saja, dosen enggak tahu. Iya, kalau budaya karena kan kecuali kayak kalau Gemit, Pahen otomatis biar bagaimanapun Pahen tetap tahu. Kalau untuk dibilang pastoral untuk ambil gampangnya enggak sih, Kak, karena ada juga susahnya bagaimana nanti dia punya aksi pastoral. Apalagi kalau kayak saya kemarin dibahas sama dosen pembahasku, katanya justru sebenarnya tantangan terbesar itu yang kayak saya ambil waria, Kak. Tentang waria. Oke, sebelum lebih jauh toh. Tapi kok pernah ada dengar toh? Iya, Soal pernah, itu? Kak. Pernah. Iya, Sering bahkan. Sering toh. Menurutmu kenapa? Mungkin karena menurut mereka pastoral itu gampang, Kak, karena dia bilang tuh pastoral cuman kayak bertanya cuman kalau misal dia misalkan pastoral orang sakit datang berdoa tanya-tanya gitu. Cuman kalau bilang gampang lah kalau pastoral dibilang dibanding sama kalau biblika kan masih harus mengurai, masih harus ada begini begitunya. Kalau pastoral gampang cuman itu-itunya, padahal ada susahnya. Ada susahnya, ada tantangan tersendiri. Dan manfaatnya juga pasti banyak toh. Iya, Kak. Kau nggak tahu tentang pastoralin? Kenapa? Nah, sebetulnya ada mau kutanya Nggak. sebelum masuk ke skripsinya. Saya kan sudah. Oke, skripsimu tadi. Skripsimu tadi tentang Pendampingan pastoral kepada waria, Kak. itu dulu. Maksudnya bagaimana kok kenapa bisa sampai kepikiran mau tulis ini? Awalnya memang tak, Kak, dari kepikiran untuk Tidak tuh. Memang waria banyak di ya lumayan, Kak. Lumayan. Kan dorang yang apa hampir semua itu tanpa makeup kan semua itu toh, baru ada juga yang kayak biasa-biasa menjual di kayak tempat fotokopi. Ya. Biasa itu banyak itu dorang, Kak, kerja waria. Di situ ya waria. Tapi di sana warianya itu kayak laki-laki begini kayak begini kayak umpama torang kayak yang kayak punya model-model ini tapi dia punya maksudnya begini-begini dia punya gerakan yang ada yang begini. Tapi kalau main volley quotes match-nya kan biasa begitu bentuk ada yang gitu sampai sudah apa? Ada yang begitu kayak yang enggak kayak enggak tampilkan begitu kalau yang mana dia waria. Iya. Ada juga yang sudah sampai sepanjang rambut, sudah pakai kayak perempuan, Pak. Iya. Tetap pakai celana tapi kayak blusnya perempuan begitu. Makanya begini saja. Waria dalam tulisan ini mengarah ke yang kayak bagaimana? Pasti ada kok. Kau jelaskan. Kalau iya, Kak. Kelemahan waria. Jadi maksudnya waria di apa lagi? Di Tulisanmu. skrip di tulisanku itu, Kak. Yang kayak
masih belum berani untuk tampilkan jati dirinya kalau yang mana dia waria, Kak. Oh, Karena begitu. karena tuh di sana tuh Kak, bagaimana di mau jelaskan, kayak mereka berani tampilkan, tapi itu maksudnya tanggapan orang-orang tuh dibilang, ih kenapa dia begitu, apalagi kalau dia masuk gereja. Jadi makanya kalau masuk gereja masih kayak laki-laki, padahal sebenarnya dia mau Oke. kasih tunjuk kalau yang mana dia waria begitu. Benar, benar. Ada mau saya tanya, tapi itu dulu. Sebelumnya itu tadi yang terpotong sama Marsius. Oh yang Kenapa sampai kepikiran buat ini? kepikiran buat itu, saya akan diskusi sama ada pendeta aku Kak. Ah, Jadi dia yang kayak dari awal saya masuk sampai sekarang dia yang kayak selalu apa dia dibilang support. kayak iya support begitu. Jadi dia kan saya tanya tuh, dia bilang saya sudah mau skripsi, jadi kira-kira apa masalah yang digemis bisa saya kaji begitu dalam tulisan. Jadi dia bilang coba kaji tentang waria karena di sana dorang sudah ada komunitas sendirinya Kak. Sampai waktu Yo. Desember kemarin mereka buat komunitas sendiri dan buat ibadah sendiri Kak. Jadi karena kan enggak ada persekutuan kayak kategorial untuk khusus waria tuh, jadi mereka buat sendiri komunitasnya, baru mereka ibadah merayakan Natal sama-sama. Karena banyak sekali anggapan yang kayak mereka ndak bagus, mereka berdosa begitu karena ndak bisa terima jati diri mereka. Ini banyak sekali masa tanya nah, serius. Betul kau. Ini pertama begini. Entah kau sudah ada jawabannya atau tidak. Kan kau bilang mereka pada akhirnya buat komunitas sendiri toh. Iya Kak. Kenapa dia tidak masuk di persekutuan yang normal saja? Menurutmu? Atau sudah ada itu? Atau apa yang terjadi? Kenapa orang tidak masuk? Walaupun waria, tidak apa-apa. Iya tuh. Iya sih Kak. Masuk PKB walaupun. Tapi kan itu Apa? untuk menemukan orang punya jati Iya, diri tuh dorang Kak. punya Dorang kayak dorang enggak bisa. Oh begitu. Kan dorang mau jadi umpama Mm-mm. kan waria, mau seperti mereka mau jadi seperti wanita atau perempuan. Memang begitu. Karena maksudnya bagaimana, Kenapa kau yang jawab? bagaimana? Karena tuh Kak mungkin ini baru kayak apa dibilang nih, kayak ya dugaan sementara, karena kalau untuk pengamatan sementara aku saya belum kayak bertanya juga ke mereka kenapa mereka buat komunitas sendiri tuh. Ya. Jadi kalau menurut saya tuh mungkin mereka lebih mau ke sesama mereka begitu, yang kayak bisa terbuka, bisa sama-sama cerita-cerita. Karena kalau kayak ke kita yang orang normal, pasti kan dianggap mereka tidak normal. Padahal bagi mereka dorang normal saja, karena maksudnya pasti ada tetap dorang punya hati kayak pergulatan juga tuh, kayak saya juga mau normal kayak mereka, tapi kayak saya selalu kayak mau jadi perempuan begitu. Saya punya ini sebenarnya Apa? Saya punya apa? menjatuhkan sih tidak. Enggak apa-apa. Kan iya enggak apa-apa. Bilang aja enggak apa-apa. Tuh berani. Iya. Enggak, karena begini, walaupun mungkin kau rasa menjatuhkan, tapi siapa tahu itu jadi pertanyaan di sana tuh. Tidak menjatuhkan. Ayo apa. Cuman yang sama tanya tuh waria yang kau pahami dulu seperti apa dan mengapa jadi kan yang banyak yang kita tahu itu kalau kita sudah waria itu yang seperti tadi yang sudah banyak cerita bahwa waria itu begini, tapi yang pemahaman dulu tentang waria dan sampai kau pengen tertarik angkat ini waria ini dan bagaimana waria di konteksmu itu. Ini beda tidak dan jawabanmu yang tadi? Kan tadi ada saya tanya kau tuh. Iya, Apa hampir sama sih Kak. Kalau waria menurut saya toh Kak, ya itu misalnya dia lahir laki-laki, baru setelah misalnya dia besar perjalanan hidupnya, dia ndak bisa tunjukkan kalau yang mana dia ini laki-laki. Jadi dia lebih tertarik untuk kayak make up, pakai baju perempuan, baru mau kasih panjang rambut, kayak gemulai-gemulai begitu. Iya. Jadi itu yang kalau saya pahami tentang waria, karena kan waria kalau dibilang kan wanita pria atau tapi apa bisa disebut itu dia kalau kayak masih penampil modelnya itu masih laki-laki tuh sudah disebut waria itu Kak. Kayak kan dia cuma kasih yang seperti dia bilang cuma kasih panjang rambut, tapi masih
tubuhnya, jiwa raganya itu masih Masih kelihatan laki-laki. laki-laki, itu sudah bisa disebut waria atau tidak? Hmm. Apriani. Iya, dalam skripnya memang. Kalau saya masih 50-50 sih Kak kalau mau disebut waria. Karena Iya. karena kan dia enggak, maksudnya tuh walaupun maksudnya dia masih tetap bisa jaga dia punya dia punya sebagai laki-laki. Cuman Kalau yang mana- penampilannya. penampilannya tetap dia jaga sebagai laki-laki, walaupun memang maksudnya dia kayak gerakannya tetap gemulai begitu. Masih itu juga yang kayak mau saya juga tanya, karena ada beberapa tuh Kak di sana sesuai dengan saya wawancara juga di bapak pendetaku ini. Jadi dia bilang waria itu ndak semua dia kasih tunjuk dia punya jati diri kalau yang mana dia waria. Ada juga sampai kayak pendeta Kak. Pendeta juga ada yang begitu. Tapi karena dorang tahu dorang pendeta, jadi tetap situ mereka dorang itu laki-laki. Jadi ada kayak di teman-temannya atau bahkan di rumah mereka dorang pulang pakai daster kayak perempuan begitu. Oh gitu. Dan itu pendeta. Iya Kak. Oh, dan itu nanti mungkin apamu? Iya. Sempel ya? Maksudnya waria yang lebih spesifik itu pekerjaannya pendeta. Enggak harus sih. Waria secara umum. Iya, waria secara umum Kak. Oke. Saya kira nanti kau akan mencari sampel yang kayak yang seorang pendeta tapi penampilannya dan pembawaan jiwanya itu kayak seperti seorang tuh. Secara umum sih ini Kak. Secara umum. Secara Terus umum. begini, lanjut. Iya. Berarti Saya sih Kak, sampai kepikiran untuk mungkin kayaknya juga bisa jawab kenapa sampai saat ini laki-laki itu pengen jadi wanita dan wanita itu pengen jadi laki-laki. Oh, ada enggak jawabannya itu? Kalau saya tuh Kak, waktu di sinopsisku saya tulis ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Itu ada faktor biologis, ada faktor lingkungan, ada juga faktor kayak kurang kasih sayang Kak. Kurang kasih sayang, misalkan kayak kenapa dia jadi perempuan toh, dari laki-laki dia mau jadi perempuan, kayak kurang kasih sayang dari dia punya papa. Iya. Jadi dia lebih sering dapat kasih sayang dari dia punya mama, sehingga ujungnya tuh kayak dia punya sifat feminis dari dia punya mama itu terbawa ke dia. Mungkin lebih umumnya ada masa trauma dulu. Ya itu misalnya satu orang tua, entah betul. Pergaulan temannya tuh trauma. Lingkungan yang berpengaruh tuh. Iya, lingkungan. Dari tadi kau bilang waria harus tunjukkan ininya toh. Iya. Nggak boleh sungkan-sungkan begitu. Iya toh. Nggak boleh nggak boleh kayak minder untuk tunjukkan dirinya atau? Sih Kak, maksudnya konteksnya di sana itu begitu karena banyak ejekan toh. Jadi maksudnya mau kutulis di situ supaya tuh kayak awalnya saya mau menyadarkan begitu. Kayak mau menyadarkan mereka kalau mereka itu kodratnya itu bukan begitu maksudnya. Baru pas kemarin juga itu sih tantangan terbesarku tuh, kenapa di skripsiku juga saya rubah yang kata menyadarkan itu untuk kayak bagaimana membina ini waria supaya ada relasinya dengan Allah. Karena tuh terkadang dorang kayak cuma ibadah hari Minggu saja Kak. Ibadah hari itu pun kalau dorang suka, karena kayak sering dorang dapat ejek begitu, kayak jadi bulian orang. Jadi makanya dorang kayak kurang lagi persekutuan dengan Tuhan. Jadi makanya bagaimana melalui pendampingan pastoral ini tuh dibina dorang, baru ada mulai relasinya dengan sesama dan juga relasi dengan Allah. Nah, itu kan berarti kan lebih percaya diri tuh warianya nanti tuh. Iya, mungkin lebih akan ke situ juga. Pertanyaanku, kenapa solusimu itu bukan lebih kepada mengembalikan jati dirinya mereka? Nah, coba. Enggak, serius. Iya Kak. Awalnya tuh saya mau sekali Kak untuk kayak apa sih namanya itu, mau untuk kembalikan mereka begitu, untuk kembali ke jati dirinya mereka. Jadi itu hipotesisku yang pertama untuk bagaimana mau kembalikan mereka ke sana Jadi nanti di penelitianku saya akan coba tanya dulu ke mereka Kak, kalau dan
langkah pertamaku itu pasti akan menyadarkan dulu. Ya. Kalau memang tidak bisa sama sekali untuk menyembuhkan secara total, otomatis langkah kedua aku itu membina, Kak. Ya. Jadi membina supaya mereka juga ada kepercayaan dirinya, karena bagi mereka itu normal untuk, dan itu juga ada juga pilihan, mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhi sampai mereka harus bisa jadi mereka jadi waria. Baru nanti di pertanyaan penelitianku ada satu pertanyaan yang mau ku tanya, maunya mereka itu untuk gereja lakukan ke mereka itu bagaimana, supaya dari situ bisa didapat kalau yang mana waria tuh butuh begini yang gereja mau lakukan, karena kan agaknya memang tetap dilayani sama gereja, tapi untuk pelayanannya kayak mungkin untuk ibadah-ibadah rumah tangga atau ibadah-ibadah begitu kurang kalau di sana, Kak. Mungkin kayak untuk kunjungan HUT masih ada, kalau sakit masih tetap dikunjungi. Tapi itu di beberapa kayak, kan kalau satu resort itu kan ada, kalau di sana di resort tahunan kan 50 jemaat. Ya. Jadi itu 49 jemaat itu yang sudah mandiri, satu yang kanisa kayak pos pelayanan. Jadi ndak semua jemaat itu yang kayak ada pelayanan khususnya atau mau untuk melayani waria. Nah, Ada, kamu tanya. ini kan disebut tadi resort. Sempat kan ada yang Iya. kemarin beranggapan resort itu seperti ini. Ternyata ini pas tadi saya tanya sama Apriani, ternyata resort ini seperti klasis, Kak. Oh, namanya di sana resort. Iya, Kak. Jadi saya kepikiran tadi, saya kira ini resort waria yang kerja di situ. Enggak bisa memang kita bahasa Inggris. Iya. Kok ada mau tanya, Bro? Enggak apa-apa, Ji. Tuh tahu? Ini lagi. Kok ada mau tambahkan sebelum saya lagi? Ya, menyambung tuh. Berarti kau ini lebih mau meyakinkan jati dirinya mereka, bukan mau menyembuhkan atau menghilangkan tersebut kebiasaan mereka menjadi seorang wanita atau apa. Berarti mau apa Ji? Apa tadi saya mau bilang nih, Kak? Enggak tahu, susah enggak tahu pikiran apa. Kayaknya lu lanjut. Saya cut nanti tuh, kayak. Kan tadi kau bilang, tadi sempat sudah kayak kusinggung tadi, kau bilang kau juga mau ingin tahu harapannya mereka ke gereja tuh. Iya, Kak. Itu tadi. Kenapa kau tidak ini saja? Kalau begitu, ini mungkin pertanyaan sisi lainnya. Kan mereka didiskriminasi toh? Iya. Kenapa bukan jemaat saja yang kau teliti? Dan untuk kasih pastoral mereka kalau enggak serius. Betul. Maksudnya tanya pendapatnya mereka. Betul. Kenapa sih kalian kenapa kalian diskriminasi waria atau apa kayak gitu? Gitu. Ya, kenapa enggak ke situ saja? Iya. Karena kalau kau meminta pandangan mereka terhadap gereja, paling mereka meminta keadilan dalam gereja. Jangan gereja seperti memilih-memilih begitu. Karena paling mereka beranggapan kalau memang dorang mengimani iman Kristen, paling mereka beranggapan saya kan ini juga ciptaan Tuhan toh, seperti judulmu. Toh, paling mereka dari di sini nanti bisa-bisa jadi kontroversi. Sekarang itu kayak gereja atau jemaatnya mendiskriminasi, dan di satu sisi ini kau ingin mereka supaya bisa meyakinkan jiwanya mereka, dan kau juga di sini juga satu sisi kau ingin gereja bisa menerima mereka, bisa terbuka terhadap mereka. Toh? Iya, Kak. Ini sebenarnya ini jadi salah satu tantangan untuk dia, Kak. Toh? Nah, itu lagi tadi, maksudnya saya enggak bilang pilihanmu untuk pastoral waria itu salah. Ya. Tapi kan ada pilihan ini juga atau pilihan ini yang salah satunya menurutku kenapa bukan kayak masyarakat atau jemaat juga yang pastoral, karena kan mau bagaimanapun mereka yang melakukan itu kayak diskriminasi kayak menjauhi mereka. Kenapa kalau ada pilihan itu maksudku itu kenapa enggak ambil pilihan yang itu? Iya, Kak. Jadi nanti di di aksi pastoralnya itu toh, Kak. Nanti ada juga bagian pastoralnya tidak cuma hanya untuk waria, tapi juga untuk jemaat. Karena sebenarnya seperti yang kemarin waktu sempro juga
usulannya itu dibilang sama Pak Ones, dibilang kenapa ndak jemaat saja yang di pastoral. Itu kemarin usulannya. Jadi Kepikiran saya saya bertanya sama dosen pembimbingku tuh Kak, saya bilang, Bu, ini ada usulan kalau yang mana jemaat yang di pastoral. Jadi ibu bilang itu nanti akan muncul di aksi pastoral. Ya, ya. Jadi tetap awalnya begitu. Jadi kan nanti di penelitian pasti akan ditemukan Ya. karena kan anu lapangan. Jadi nanti di penelitian itu nanti akan muncul untuk aksi pastoralnya, untuk dan pastinya ada juga untuk keluarganya. Misalkan karena kan ada juga yang kayak mungkin dampak dari keluarga sampai bisa buat yang bersangkutan Vino. begitu. Jadi nanti di wawancaraku tidak hanya untuk waria, Kak, ada jemaat, ada juga pendeta, ada juga nanti anggota jemaatnya itu mungkin masuk nih lagi keluarganya supaya bisa ditanya-tanya kenapa bisa jadi waria, ada apa alasannya. Berarti nanti tulisanmu ini apakah keinginanmu ini untuk gereja bisa menerima mereka atau itu yang seperti kau bilang tadi, kau ingin meyakinkan mereka saja tentang jati dirinya mereka? Kalau saya gereja harus menerima, Kak. Mau tidak mau gereja harus menerima. Karena pasti tetap akan ada orang seperti itu. Dan gereja harus menerima karena kan gereja harus terbuka ke semua, toh, Kak. Betul. Itu berkaitan juga dengan hipotesismu. Ada tuh hipotesis? Iya, hipotesisku, Kak. Apa? Jadi hipotesisku itu saya pakai yang Imago Dei, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, baru saya kaitkan dengan gereja. Jadi gereja itu jadi tempat untuk menemukan makna dari Imago Dei itu. Jadi gereja punya tanggung jawab untuk bagaimana dia bisa terbuka juga untuk semua manusia ciptaan Tuhan, supaya manusia ciptaan Tuhan yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah bisa dapat maknanya dari gereja begitu. Ketika dia dapat ini pertanyaan yang agak nakal. Bagaimana bisakah seorang waria dikatakan segambar dan serupa dengan Allah? Serius ya. Siapa tahu ada yang tengil-tengil bertanya gitu tuh. Karena ini biasanya nih komen-komen di YouTube ini pertanyaannya tengil-tengil. Nah, siapa tahu dia. Paling nanti dia berkomen kalau waria serupa dan segambar dengan Allah, berarti Allah ini waria. Sebelum dia tanya kita kasih dengar memang dia. Nanti tanggapanmu tentang itu. Kalau ada yang itu, bilang oh berarti ini Allah ini waria. Kalau saya mereka itu segambar dan serupa dengan Allah, Kak. Karena kan mereka diciptakan laki-laki. Tetapi setelah perjalanan kehidupannya baru mengidentifikasi diri kalau yang mana mereka kayak enggak bisa untuk kayak seperti laki-laki biasa begitu menerima dia punya kodrat kalau yang mereka laki-laki. Jadi makanya mereka lebih nyaman untuk berpenampilan bergaya seperti perempuan. Itu anggapan awalmu ya? Iya, Kak. Pasti akan ada jika cerita. Pasti akan dia dapat nanti. Itu setidaknya jawaban awal betul. Ini pasti akan dapat. Ya. Kang, ada mau tanya? Bevino, ada? Bertanya saya kan kalau mau kena jam ke sesuruh apa tuh karena enggak masuk ke video jadi enggak mau aku bertanya. Kok ada? Kayak ini sih sebenarnya kayak kita punya pertanyaan sih. Apa? Tentang itu waria itu apa? Hanya perlu pendampingan pastoral atau disembuhkan? Kan tadi sudah dijawab. Iya tuh. Sudah enggak aku jawab tadi? Atau sih pendampingan pastoralnya ya itu, Kak. Tidak perlu apakah hanya perlu pendampingan atau harus juga penyembuhan? Ya. Apa? Karena kan maksudnya pendampingan pastoral itu kan ada fungsinya. Kan ada beberapa fungsinya. Oh iya, tambah pada jam. Menyembuhkan, membimbing, mengasuh. Jadi tetap pakai enam fungsi pastoral itu untuk pendampingan pastoral. Tadi dia sudah bilang kalau memang bisa disembuhkan, saya usahakan dulu untuk sembuhkan. Kalau memang tidak, ya itu pendampingan. Iya, pendampingan untuk mempercayakan diri. Iya, baru saya ingat. Ada. Utma ini, ya Utma yang bikin fokus. Saya kamu bertanya. Ayo bertanya apa? Mengenai yang apa yang bilang sebenarnya kalau misalnya si waria yang di pastoral maka jemaat pun juga di pastoral, tapi mau cara bagaimana kakak meyakinkan jemaat bahwa
kita harus terima ini orang-orang bikin. Sementara kan ya di kalau konteks sekarang itu ajaran-ajaran Alkitab itu sangat tidak ada yang Masih membuat, didiskriminasi. makanya gereja tertutup dengan hal itu toh, karena ya tidak ada ajaran-ajarannya di dalam Alkitab yang memberikan bahwa waria itu segambar dan Iya. serupa Ya, dengan Allah. misalnya dia waria tuh saya bilang, potong itu. Misalnya gitu. Iya tuh. Iya, iya, Bisa jadi betul, ya. betul sih, Kak. Cara meyakinkan sih gimana? Kayak meyakinkan begitu apa Hmm. sih caranya mau diyakinkan dalam pastoral jemaat. Bagus. Agak susah sebenarnya Iya. jawabnya. Kan waria ini teridentifikasi di biologisnya kalau yang mana mereka laki-laki. Tapi pas nanti misalkan dia kayak sudah besar, baru dia kayak sadar kalau yang mana kayak saya susah untuk jadi laki-laki. Jadi dari situ kayak beri pemahaman dulu yang baik ke orang yang benci ini, baru jelaskan kalau memang di Alkitab memang tidak ada ayat Alkitab, justru kebanyakan itu ayat Alkitab bilang tidak bagus kalau Ya. misalkan kita kayak kita sudah diciptakan begini, baru kita tidak sesuaikan dengan gendernya kita toh. Tapi kan secara biologis juga kan kita tidak bisa pungkiri hal itu kan ada toh, karena kan mereka juga pastinya mereka tidak maksudnya kayak tidak mau juga terlahir seperti itu toh, tidak mau juga yang kayak menerima, kalaupun mereka pas lahir mereka bisa tanya ke Tuhan, Tuhan saya mau jadi laki-laki yang utuh begitu, yang normal, bukan yang kayak sekarang. Tapi kan otomatis yang ada di dunia ini kan ciptaan Tuhan, tidak mungkin tiba-tiba saja hadir di dunia ini toh. Kan tadi aku bilang ada pendeta yang gitu jatuh. Menurutmu itu bagaimana? Nah, sementara juga orang dituntut untuk Harus. Iya. Kalau bagi saya tuh Kak, awalnya saya kayak pasti kaget dan pasti kayak, tapi tuh saya sudah saya kenal memang Bapak Pendeta ini. Bukan kenal sih, tahu. Tapi saya ndak ada kepikiranku kayak saya anggap dia ini ya kayak laki-laki begitu. Tapi pas saya tanya Bapak Pendeta aku itu, dan dia bilang orang yang saya anggap yang itu ternyata dia yang kayak ya dari dia bercerita memang sudah kentara kalau yang mana dia begitu. Tapi kalau untuk yang dibilang kalau dia di rumah, dia kembali ke rumah, dia kayak berpakaian laki-laki, bahkan ada yang menikah sudah punya anak, Jadi, tapi ternyata ya identifikasi dirinya kayak identifikasinya kayak laki-laki, tapi dia laki-laki tuh nih Kak, laki-laki yang kayak kakak begitu. next. Begitu. Pertanyaanku, kalau begitu apa nih paling bedanya tulisanmu kalau kau pakai kata waria dan LGBT? Iya toh? Iya. Karena waria itu kayak identik dengan termasuk Iya. juga penampilan. Karena kalau Penampilan. LGBT ya ini atau Laki-laki. orientasi iya. seksual. Kenapa maksudnya gitu? Iya Kak, kalau LGBT kan dia kan orientasi seksualnya, jadi yang kayak ujung-ujungnya suka sesama jenis toh, kayak lesbian, gay begitu. Kalau waria Tapi kalau waria ini tuh ndak, kalau yang dari saya baca ada beberapa artikel tuh ndak semua itu dia merujuk ke sana begitu. Ada juga yang waria karena memang maksudnya toh dia pembawaannya begitu Kak. Tapi kalau untuk tetap menikah, tetap punya anak, tapi ndak pembawaannya. iya ndak sampai dia suka sesama jenis. Jadi itu maksudnya tulisanku yang ke situ, yang ke waria toknya ke. Jadi penampilan tidak menentukan kalau ini waria. Iya Kak, karena maksudnya tuh kayak dia malu berpenampilan untuk di orang yang kayak kita, tapi kalau untuk sesamanya ya dia mengaku iya. Ya oke. Setidaknya itu untuk anumu dulu toh. Iya. Apamu? Supaya Ya, ada gambaran toh pasti akan nanti berkembang kamu turun nanti. penelitian itu saya dapat Baru di sini juga saya dapat begini Kak. Selama ini saya kayak berpikir kayak iya toh jadi bagus juga sebenarnya kalau berarti- tanya begini. Aduh. berarti kamu bersyukur Iya. bersyukur Karena kan kalau sendiri tuh yang kayak Pasti kenapa kau bilang, begini, apa, tulis Di? begini. Yang kayak kemarin sampai kemarin tuh Kak, saya kayak hampir misalnya kayak mau karena dibilang tuh kayak sama Bu Jarda dengan Ones dibilang tulisanmu kalau naik di Mei agaknya itu tidak bermanfaat begitu katanya. Karena katanya banyak semua tulisan yang menulis tentang ini tuh apalagi kayak LGBT begitu mengarah ke waria. Jadi lebih baiknya itu penelitian 3 bulan nanti maju Desember. Saya kayak ya karena dibilang tuh udah harus deskripsi itu selesai dalam 2 bulan. iya
lebih baik itu skripsi ya paling kurang 3 bulan lah untuk penelitian. Jadi saya kayak mau tidur pun kayak tak ingat-ingat gitu, Kak. Karena Kayak, memang sih astaga. Ibu Jerda begitu maunya. Bujarnya begitu. Jadi nanti pas saya tanya dosen pembimbingku tuh, jadi dibilang ya banyak juga yang kayak dosen-dosen tuh Kak salah mengerti maksud dari skripsi itu bagaimana. Kan ini dosen skripsi. salah mengerti. Iya katanya. Banyak Siapa yang bilang ini? Dosen pembimbingku Kak. Oke. Bilang katanya kayak kan skripsi itu tulisannya kita, pemikirannya kita yang mau kita tawarkan untuk gereja, untuk gereja lakukan. Jadi kayak saya misalkan pendampingan, jadi saya tawarkan untuk gereja cara pemikiranku yang saya tawarkan untuk gereja. Jadi itu jadi kayak, jadi Bu saya bisa untuk lanjut ini, ya lanjut dengan tulisanmu ini karena itu, iya begitu. Jadi makanya saya, Tapi pasti kau kepikiran penulisan ini cuman ya paling iya bagaimana makanya cara pendampingannya baru nanti di saya sini kan ini baru kau terbuka baru tuh. terbuka kayak Oh ternyata makanya ternyata betul Cari-cari juga hal kalau itu, yang ya, dibilang toh? ya kalau dari diskusi itu pasti banyak yang akan didapat daripada diam-diam saja. Kami juga banyak belajar, Iya. serius. Kalau saya Kau lebih suka bersyukur ya. Jadi kau senang ini kayak Ya. aja ini toh? Ada. Apa yang paling berkesan pas kau ujian proposal ya? Ya, pertanyaan berkesan atau masukan yang kayak yang kayak kok wah begitu dari dosen pengujimu. Dosen pengujimu siapa? Bu Jarda dan Pak Pak Ones. Ones. Ya. Kalau pertanyaan enggak banyak sih pertanyaan Kak karena di Sempro bahkan pertanyaan cuman Ya karena belum iya, oke. baru kalau yang menurut saya yang karena Bu Jarda bilang isu yang saya angkat itu up to date, jadi bagus untuk dikaji, baru bagus juga dari sisi pendampingan pastoral bagaimana. Tapi yang paling menurut saya yang paling berkesan itu justru kritikannya yang bilang kalau yang mana dibilang justru sebenarnya harus kamu pastoralkan itu bukan warianya karena bagi mereka normal begitu. Justru sebenarnya harus yang butuh sebenarnya pastoral itu adalah jemaat. Bagaimana? Karena kan gereja harus tetap menerima. Tapi kan di sisi lain gereja kan bukan gedungnya, tapi orang-orang yang di dalamnya yang tidak terima orang itu. Jadi dari situ saya kayak, oh iya sih, begitu, betul juga yang dibilang dari ibu. Baru yang buat saya menantang juga itu bagaimana kayak nanti di penelitianku saya harus sama-sama dengan mereka, jadi kayak melalui wawancara kan saya harus bertanya dengan mereka juga tuh bagaimana kayak saya buat pertanyaanku sebaik mungkin supaya tidak terkesan menyinggung mereka tuh, karena kalau bisa saya kayak langsung bilang kayak saya tanya waria, jangan sampai bagi mereka tidak menganggap mereka waria, tapi juga. bagi orang lain itu juga waria. menganggap waria kan agak salah-salah juga tuh. Kan kau sudah tulis skripsi. Ya, menurutmu untuk yang dibawamu, adik-adik dibawamu, kira-kira menurutmu apa yang paling penting yang kita miliki begitu toh untuk supaya dipersiapkan untuk pas menulis skripsi? Pas semester depan saya persiapkan. Atau begini ya, kan saya yang ya langsung yang bertanya. Kan saya juga tuh. Kan saya kan kalau persiapkan kami ini menulis sekarang semester yang depan. masa-masa semester 6 ini kami kayak mau terbebani dengan skripsi ini sama takut begitu. Tapi menurutnya Kak Prani bagaimana sih kalau skripsi begitu kayak dijalani Mi? Nah, bagaimana responnya Kakak tentang hal itu? Supaya kami juga kuat begitu, tidak takut Mi. supaya kuat. Saya juga kuat. Berani balas, sebenarnya saya juga takut ini. Kalau dari saya pastinya harus dipersiapkan baik, apalagi mata kuliah. Kan kalau sistemnya kampusnya kita kan ada maksudnya konsentrasinya kita mau kemana, jadi dipersiapkan baik-baik itu konsentrasinya kita mau kemana. Karena kalau saya jujur, kalau bagi saya tidak persiapkan baik-baik karena kayak nanti hamin berapa ya? Hamin 1 minggu lah, hamin 1 minggu pengajuan sinopsis baru terfikirkan saya mau ke pastoral. Karena dari dulu saya mau pembangunan jemaat, tapi karena tidak ada masalah yang kutemukan di jemaat, jadi mengarah ke pastoral. Jadi pastinya yang pertama itu siapkan konsentrasi ya kita mau kemana, supaya kita terarah. Baru persiapkan buku-buku yang menunjang misalkan, dan pastinya harus tentukan dulu judulnya. Kan misalkan kayak ada konsep judulnya begini supaya nanti buku-bukunya itu bisa disesuaikan.
Misalkan kalau LGBT disesuaikan bukunya, pastoral, pembangunan jemaat, apalagi biblika kan disesuaikan juga buku-bukunya, misalkan penulisan ulangan harus buku begini, baru yang pastinya ya rajin belajar, membaca, paling penting itu membaca. Karena Yang penting kan ya. dibilang anak Iya. teologi itu tidak akan pernah lepas dari membaca. Membaca. Susah ini. Kau suka membaca enggak? Tidak, Kak. Jujur tidak. Lalu itu pas online kuliah, saya justru lebih sering baca Wattpad daripada buku-buku Oke. teologi. Oh, kau lebih suka baca yang Iya, kayak kalau fiksi-fiksi yang gitu. begitu ya, Oh. begitu saya suka, Kak. Oke. Seberpengaruh itu ini kebiasaan membacamu untuk Penulisan. Iya, penulisan skripsi maksudnya. Jangan sampai tuh ya itu dulu. Bagaimana? Kalau menurut saya itu pengaruh besar sih, Kak. Karena apalagi kayak menurut saya tuh kayak masih kurang pemahamanku, masih kurang kayak apa yang harus saya lakukan nantinya di tulisanku. Apalagi yang kayak kan kalau biasa yang bilang plagiat kan justru karena kurang membaca, akhirnya tidak bisa buat kata-kata, akhirnya salin tok saja kata-kata dari buku. Jadi kalau menurut saya membaca itu ya berpengaruh besar sekali. Karena nanti sekarang baru kurasa, Kak. Kok agak kesulitan itu ya Iya, karena tidak terbiasa. kesulitan itu yang kayak kesulitan kayak kalau baru membaca tuh kayak langsung mengantuk karena tidak terbiasa. Jadi kalau menurut saya dari sekarang itu harus dibiasakan Nah, membaca. untuk latih juga nanti Iya, latih tulisan skripsi. Membaca memang gua. Saya baca WA juga saya. Waduh. Agak lain juga kalau WA. Ini mungkin saya lewat tadi. Kan kau juga pakai agak ada teori toh? Iya enggak sih? Oh, iya kalau teori tuh, Kak, kemarin saya baru diskusi sih dengan teman-teman angkatan. Dibilang lebih bagusnya itu pakai teori Levinas kalau nggak salah. Yang tapi kalau Levinas itu kan tanggung jawab etis toh, Iya. tanggung jawab etis. Jadi kayak dikaitkan bagaimana tanggung jawab bahwa sesamaku itu adalah pribadiku yang lain, untuk bagaimana melalui pendampingan pastoral itu ada tanggung jawab etisnya orang lain untuk kayak punya tanggung jawab etis dari situ untuk pendampingan kepada waria, karena kan waria ini kan sesama aku juga. Jadi itu baru pikiran pertamaku untuk teorinya, Kak. Tapi kan nanti dia Iya. paling dia tulis itu Kak di landasan teori. Ya, setiap itu untuk yang kupikir sekarang itu Levinas itu ya. Iya, Kak. Oke. Berarti kau mau ambil teorinya itu tuh? Iya, Kak. Ya, Untuk untuk sementara itu dulu. Utma, kata-kata terakhir untuk orang yang suka menjelek-jelekan Ya, banci. waria. Ya, kata-kata gila. terakhir untuk kita semua yang menganggap bahwa kita ini sempurna, ternyata waria juga itu ialah ciptaan dari Tuhan yang adalah sesamanya kita, seperti yang dikatakan Kak Apriani tadi. Jadi bagi kita yang sering-sering mengejek atau mendiskriminasi waria, cobalah untuk betul-betul merubah pola pikir itu menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Oke. Dari mengejek dipukul saja. Untuk orang-orang yang masih mendiskriminasi seorang waria, Iya. bulan Mei kalian harus baca tulisan dari Apriani. Ya. Dan yang merasa waria juga mungkin. Yang yang Siapa merasa tahu waria ada Dong yang dan waria. Iya. masih malu-malu, Iya. malu-malu untuk menunjukkan bahwa dia waria. Iya. Bacalah nanti bulan Mei Oke. akan rilis. Berani Iya. ada mau dibilang? Iya, kata-kata terakhir. Kalau dari saya ya intinya saya minta doa dan supportnya supaya Jadi waria. penulisan ini Kak. Supaya penulisan Supaya ini ketiga ini jadi waria. penulisan ya skripsi ini bisa berjalan dengan baik dan pastinya bisa bermanfaat Amin. untuk ya pasti untuk gereja, Sangat masyarakat bermanfaat dan sih sebenarnya. ya terkhususnya untuk ya kampus tercinta ini. So, tahu ada nanti waria Mas STT itu. Ya, terakhir. Anies Prabowo, Gibran. Anies Prabowo, Ganjar. Saya sebenarnya Ganjar, Kak. Tapi Tapi sejauh ini ya Prabowo lah. karena memang itu Mana? Tapi karena Oh, saya tidak betul. memilih jadi. Pantas. Tapi ya kalau dari sisi keluarga semua Prabowo. Prabowo. Natsami Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih.